Assalamualaikum, ahlan wa sahlan di Qala Rasulullah Channel. Kitab Bulughul Maram, Bab Tayamum. Kitab Bulughul Maram memuat kumpulan hadis-hadis tentang hukum Islam yang disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab fikih, disertai penjelasan singkat tentang status hadis dilihat dari sisi sanad dan matannya. Bulughul Maram ditulis oleh ulama besar Ahlu Sunnah yang tidak diragukan keilmuannya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir, tumbuh, tinggal, dan wafat di Mesir tahun 773 sampai 852 Hijriah. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takut yang didera oleh musuh dalam jarak perjalanan sebulan, dan tanah dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Maka siapapun yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaknya dia sholat." Dan beliau menyebutkan hadis tersebut. Dan dalam hadis Huzaifah dalam riwayat Muslim, debunya dijadikan sebagai alat bersuci bagi kami jika kami tidak mendapatkan air. Dan dari Ali dalam riwayat Ahmad, debu dijadikan alat bersuci bagiku. Dari Ammar bin Yasir, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Lalu aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Maka aku berguling-guling di tanah seperti binatang. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya cukuplah bagimu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali, kemudian mengusap tangan kiri di atas tangan kanan dan punggung kedua telapak tangannya serta wajahnya. Dalam riwayat Al-Bukhari, beliau menepukkan kedua tangannya ke tanah, lalu meniup keduanya, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan keduanya. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tayamum itu dilakukan dengan 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk mengusap wajah dan 1 tepukan lainnya untuk mengusap kedua tangan sampai siku. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, debu adalah alat berwudu bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Namun apabila dia mendapatkan air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan membasuhkannya pada kulitnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, ada 2 orang yang berangkat safar, lalu waktu sholat datang, sedang keduanya tidak memiliki air. Maka keduanya bertayamum dengan debu yang suci, lalu melaksanakan sholat. Kemudian keduanya mendapatkan air pada waktu itu, maka salah seorang dari keduanya mengulang sholat dan wudunya, sementara yang lain tidak mengulang. Lalu keduanya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menceritakan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda kepada orang yang tidak mengulang, kamu telah sesuai dengan sunnah, dan sholatmu sudah mencukupimu sah. Dan beliau bersabda kepada yang lain, kamu memperoleh pahala 2 kali. Dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian sakit atau sedang bepergian jauh. Surat An-Nisa ayat 43. Ibnu Abbas berkata, apabila seseorang mendapatkan luka di jalan Allah atau cedera, lalu dia junub dan dia khawatir mati,
maka dia boleh bertayamum. Dari Ali, beliau berkata, salah satu sendi dari dua pergelanganku patah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau memerintahkanku untuk mengusap pada gips atau perban tulang yang patah. Dari Jabir, tentang seorang laki-laki yang terluka di kepalanya, lalu dia mandi dan mati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukup baginya untuk bertayamum dan mengikatkan kain pada lukanya, kemudian mengusapnya dan membasuh sisa tubuhnya yang lain. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, termasuk sunnah, yaitu seseorang tidak sholat dengan tayamum, kecuali satu sholat saja, kemudian bertayamum untuk sholat yang lain.